Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Firdaus. Dimana lagi kalau bukan di Daus Channel Liga 1 2021. Kali ini kita akan bahas pertandingan big match yang mempertemukan antara Arema FC berhadapan dengan Bayangkara FC yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2021. Kita tahu bahwa pertandingan ini akan dilaksanakan pada pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi kawan-kawan sebelumnya yang baru bergabung, silakan untuk dukung channel ini dengan cara like, ya, subscribe dan aktifkan notifikasinya karena kita akan terus update seputar Liga 1 2021 di Daus Channel. Dari jadwal pertandingan, prediksi pertandingan, dan juga hasil pertandingan dan berita transfer pemain akan kita update di Daus Channel Liga 1 2021. Oke, langsung saja kita masuk ke bagaimana prediksi pertandingan. Tapi sebelum itu kita lihat dulu bahwa di pertandingan terakhir Arema FC berhasil menahan imbang PSM Makassar dengan skor 1-1. Dan kita tahu bahwa Arema pada saat itu harus bermain dengan 10 pemain dari menit ke-4, ya. Kalau saya tidak salah, ketika itu Jayus Haryono di kartu merahi oleh wasit, dan Arema FC harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-4 babak pertama, kawan-kawan. Ini merupakan suatu keberhasilan di mana bahwa skuad Arema pada saat itu berhasil menahan diri dari gempuran pemain-pemain dari PSM Makassar. Artinya apa? Artinya setelah kedatangan beberapa pemain, ya, seperti back baru Sergio Silva, kemudian ada Yamaguchi dan juga Hanif Syabandi, berhasil meredam serangan dari pihak PSM Makassar. Artinya pertahanan Arema untuk saat ini berarti sudah menunjukkan peningkatan, ya kawan-kawan, sudah sangat luar biasa. Sementara itu di Bayangkara FC, pertandingan pertamanya mereka berhasil mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Bisa saya katakan bahwa mereka susah payah untuk bisa mengalahkan Persiraja Banda Aceh. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu di babak kedua Persiraja Banda Aceh justru lebih dominan dibandingkan Bayangkara FC pada saat itu dan menciptakan banyak sekali peluang tapi gagal dimaksimalkan. Dan Bayangkara FC pun menang lewat 2 gol Enduasel, ya, yang bisa melesatkan 2 gol, salah satunya melalui titik penalti. Dan Bayangkara FC artinya menang pada pertandingan pertama menghadapi Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Nah, sekarang kita lihat dulu, sebelum kita masuk ke prediksinya, kita lihat dulu di mana kira-kira 5 pertandingan terakhir Arema FC. Ya, 5 pertandingan Arema FC hanya mendapatkan hasil yang menurut saya sangat mengecewakan, yaitu 2 kali seri dan 3 kali kalah. Ini adalah 5 pertandingan terakhir Arema FC. Sementara untuk Bayangkara FC dalam 5 pertandingan terakhirnya mereka berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali seri, dan 1 kali kekalahan. Secara statistik di 5 pertemuan terakhir mereka melawan tim yang lain, ini Bayangkara FC berarti unggul, ya. Kemudian head to head. Nah, antara Arema FC berhadapan dengan Bayangkara FC, kira-kira siapa yang lebih unggul dalam pertemuan head to head? Sekarang kita lihat datanya karena semuanya sudah kita tulis dan kita berbicara sesuai data, ya. Saya kira sepakat, ya, kawan-kawan dari fans Arema maupun dari fans PSM Makassar. Nah, dalam 5 pertemuan terakhir yang mempertemukan antara Arema FC berhadapan dengan PSM Makassar, ini skornya Arema berhasil memenangkan 3 kali kemenangan. Sementara Bayangkara FC hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, dan pertandingan yang lainnya, 1 pertandingan yang lainnya berakhir dengan skor dengan imbang, ya kawan-kawan. Jadi ingat, ini adalah catatan 5 pertandingan head to head terakhir antara Arema FC versus Bayangkara FC, ya. Kita tidak bicara terlalu banyak karena mengingat waktu dan lain-lain sebagainya. Nah, kita lihat sekarang soal permainan untuk menjadi bahan kita memprediksi pertandingan ini bagaimana akan terjadi selanjutnya. Kita bicara soal jalannya pertandingan. Saya melihat bahwa di skuad Arema FC, ya, terutama di Carlos Fortes, strikernya itu sudah menunjukkan peningkatan performa yang sangat luar biasa. Kalau aksinya di atas lapangan itu sedikit mengingatkan kita seperti aksi Lukaku saat ini bersama Chelsea. Dia bisa mengontrol bola dan dia bisa mengatur irama dan dia bisa sekali-sekali mengeluarkan skillnya melewati 1 bahkan 2 pemain lawan.
dan itu dibuktikan ketika menghadapi PSM Makassar. Ya. Kemudian bagaimana di lini tengah mereka? Di lini tengah mereka ada Hanif Syahbandi yang sangat luar biasa. Saya kira sangat bertenaga, sangat ngotot dan sangat keras dan sangat ingin menguasai area tengah permainan Arema FC, sehingga memang dia terlihat ketika menghadapi PSM Makassar berada di kiri maupun berada di kanan, dan di semua lini tengah itu ada Hanif Syahbandi. Untuk backnya saya kira Bagas Adi kemungkinan akan dipercayakan oleh Tus Almeida berduet dengan Sergio Silva, dan saya prediksi untuk kiper sepertinya Adilson Maringa masih akan dipercayakan. Sementara untuk skuad dari Bayangkara FC, ya, kita tahu bahwa Awan Seto saya prediksi pasti akan diberi kepercayaan kembali oleh sang pelatih. Kemudian untuk back, ya, Hansa Muyama saya yakin diberikan kesempatan kembali. Kemudian juga ada di sana pemain seperti Fatur Rahman, ya, backnya. Kemudian juga ada gelandang Evan Dimas, ya. Evan Dimas pada saat menghadapi Persiraja Banda Aceh dia main di babak kedua, kawan-kawan. Kemudian kekuatan di Bayangkara FC ini lini tengahnya tentu ada M Hargianto, kemudian juga ada Renan yang pada saat itu memang berhasil merepotkan gelandang-gelandang dari Persiraja Banda Aceh. Renan ini merupakan pemain asing asal Brazil, kawan-kawan, ya. Ini sekedar informasi saja. Kemudian ada juga Jun Liu, ya, pemain asal Korea kalau saya tidak salah, yang ada di skuad dari Bayangkara FC. Kemudian juga ada striker mereka tentunya, dan saya yakin dia akan dapat dipercaya kembali oleh coach dari Bayangkara FC, yaitu Edu Asel yang sudah menciptakan 2 gol. Kemudian juga ada Dendi Sulis di sana, ya. Jadi secara pertarungan dan permainan saya melihat bahwa ini akan jadi yang cukup seru di lini tengah, di mana saya melihat Hanif Syahbandi ini tentunya akan mencoba mematikan pergerakan dari Renan, karena kita tahu akselebrasi dari seorang Renan ini sangat berbahaya, kawan-kawan, ya. Dan saya kira kawan-kawan semua setuju, Renan ini pemain asing asal Brazil yang sangat berbahaya, dan saya yakin Arema akan menugaskan seorang Hanif Syahbandi untuk mencoba mematikan pergerakannya, atau mencoba menyuruh seorang Feby Eka, ya, untuk mencoba mematikan pergerakan dari seorang Renan yang bisa bermain di tengah, sayap kiri maupun sayap kanan. Sementara di Arema FC ada seorang Yudo yang sangat luar biasa, sangat bertenaga, punya speed, ya, dan punya shooting yang oke. Kemudian ada Carlos Fortes, ya, kemudian ada juga di sana Dedi Setiawan, ya. Jadi saya kira pertandingan ini akan berlangsung begitu seru dan begitu menarik untuk kita nantikan. Bagaimana dengan prediksi skornya? Saya kira ini akan terjadi skor tipis, ya. Saya tidak bisa memprediksi siapa, tapi sepertinya di atas lapangan nanti Arema FC akan lebih mendominasi penguasaan bola di babak pertama dengan mengandalkan permainan kedua sayapnya Dedik ataupun Yudo. Kemudian Bayangkara FC akan mengandalkan strategi serangan baliknya yang saya kira juga sangat mematikan dan sangat cepat. Saya kira itulah informasi seputar prediksi pertandingan antara Arema FC versus Bayangkara FC. Apabila kawan-kawan ada prediksi skornya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Apabila ada masukan atau kesalahan, silahkan dikoreksi sebentar di kolom komentar. Terima kasih kawan-kawan semuanya, support selalu channel ini dan mudah-mudahan semakin berkembang. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.